Pemirsa, tahu nggak sih, sebetulnya Rasulullah itu melakukan diet dan kita sebetulnya ngikutin follower kita ini sebenarnya. Cuman caranya suka beda. Kalau sekarang kan cara-caranya ada yang disedot lemak, ada yang disuntik, akupuntur. Rasulullah dulu dietnya gimana sih? Menurut Al-Quran itu kita harus makan secukupnya. Udah itu aja sih sebenarnya. Tapi pasti ada rahasia-rahasia lain, makanya langsung saja kita saksikan bagaimana diet cara Rasulullah di tayangan berikut ini. Diet setengah mati, makan pun dibatasi. Hidup tak nikmat lagi, terus bakar kalori, dan hasilnya kini. Diet cara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa yang tidak ingin memiliki tubuh ideal? Bagi wanita, tentunya memiliki tubuh langsing menjadi idaman. Sedangkan bagi pria, memiliki otot di beberapa tubuh seperti lengan dan perut tentunya menjadi suatu kebanggaan. Semua itu tidak didapat secara cuma-cuma. Banyak perjuangan yang mesti dilalui untuk memiliki postur badan ideal. Salah satunya adalah diet. Di zaman sekarang ini ada banyak program diet yang ditawarkan. Dari mulai diet garam yang berarti seseorang tidak makan nasi dan garam serta zat perasa lainnya selama 13 hari. Diet waktu makan, diet yang mengharuskan seseorang untuk berpuasa selama 4-12 jam. Lalu ada pula diet yang mengharuskan kita untuk menghitung jumlah kalori yang masuk ke tubuh. Dan masih banyak lagi. Namun tahukah pemirsa, keinginan yang terlalu besar untuk mendapatkan tubuh ideal banyak juga yang menjadikan mereka melakukan diet dengan cara yang ekstrim tanpa memikirkan dampak yang akan ditimbulkannya. Misalkan tidak makan dalam waktu yang lama karena mereka beranggapan bahwa semakin lama menahan lapar maka akan semakin berhasil diet yang dilakukan. Atau yang lebih parahnya, mereka melakukan bulimia atau memuntahkan dengan sengaja makanan yang telah dimakannya. Hal ini disadari atau tidak justru akan membuat tubuh tidak sehat. Bisa saja mereka terkena penyakit anoreksia nervosa. Anoreksia nervosa adalah sebuah gangguan makan dari rasa takut yang berlebihan terhadap kenaikan berat badan. Pemirsa, sesungguhnya perintah diet merupakan sesuatu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, seperti firman Allah yang artinya, "Hai anak Adam, kenakanlah pakaianmu yang indah di setiap memasuki masjid, makan dan minumlah dan jangan sampai berlebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan." Quran Surah Al-A'raf ayat 31. Hal senada juga ditemukan di surat Al-Baqarah ayat 168 yang artinya, "Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan jangan kamu mengikuti langkah-langkah setan, karena setan musuh yang nyata bagimu." Quran Surah Al-Baqarah ayat 168. Berdiet adalah sesuatu yang menyehatkan dan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun banyak cara yang salah yang ditempuh oleh seseorang untuk berdiet. Inilah yang harus segera dibenarkan. Dalam Islam, tuntunan kehidupan manusia selalu berkiblat pada dua sumber utama, yaitu Al-Quran dan Al-Hadis. Dalam Islam pula, Allah telah memilih Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menjadi model peranan kepada seluruh alam sejagat. Termasuk dalam perkara diet, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjadi penyempurna akhlak manusia. Prinsip utama berdiet adalah memakan sesuatu secara tidak berlebih-lebihan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Anak Adam tidak memenuhkan suatu tempat yang lebih jelek dari perutnya. Cukuplah bagi mereka beberapa suap yang dapat memfungsikan tubuhnya. Kalau tidak ditemukan jalan lain, maka ia dapat mengisi perutnya dengan sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk minuman, dan sepertiganya lagi untuk pernafasan." Hadis riwayat Ibnu Majah dan Ibnu Hibban. Lalu prinsip lain yang disebutkan pada dalil lainnya adalah halal dan thayyiban. Halal yang dimaksud adalah jelas riwayat makanannya serta memenuhi standar halal makanan, sebagaimana yang disebut dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Sementara thayyiban adalah kualitas kandungan gizi dalam makanan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai utusan Allah menyempurnakan perihal diet dengan kebiasaan yang dilakukan beliau. Berikut
akan kami paparkan diet atau pola makan ala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, antara lain: makanlah sesuatu yang halal. Makanan yang halal adalah makanan yang terhindar dari najis dan bersih, sekaligus memberi syarat tentang makanan yang bergizi dan menyehatkan. Makanlah secukupnya. Dalam surat Al-A'raf ayat 31 diterangkan bahwa kaum muslimin harus mengkonsumsi makanan secara tidak berlebihan. Hal ini karena Allah tidak senang dengan hal-hal yang berlebihan atau yang bisa dikenal dengan mubazir. Memakan sayuran. Sesungguhnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sangat menyukai labu, dan di kesempatan lain Rasulullah juga menyukai roti gandum. Menu makanan Rasulullah dari pagi hingga malam adalah 7 butir kurma matang dan segelas air madu sebagai menu sarapan. Menu ini penuh energi dan mampu menghindarkan diri dari racun. Sedangkan untuk makan siang, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam meminum kol atau cuka, sejenis cairan yang biasanya dicampur dengan madu. Minuman ini dapat menghindarkan manusia dari kolesterol, melancarkan pencernaan, mencegah lemah tulang, serta kepikunan atau Alzheimer. Tidak tidur usai makan. Dalam sebuah hadis Ibnu Sunni, Baihaqi dan Tabrani disampaikan bahwa memilih tidur usai makan hanya akan membuat hati menjadi keras. Berpengaruh juga dengan kesehatan, karena tidur usai makan membuat makanan tidak dapat dicerna dengan baik. Akibatnya, usus mengalami kembung dan peradangan. Olahraga ala Rasulullah. Berzikir dan sholat adalah cara berolahraga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan sholat dan zikir, manusia bisa mengendalikan diri dari sesuatu yang tidak diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Terakhir adalah berpikir positif. Berpikir positif adalah cara terbaik dalam mengolah hati. Sesungguhnya berprasangka baik kepada Allah Ta'ala, yaitu meyakini apa yang layak untuk Allah, baik dari nama, sifat, dan perbuatannya, mampu mengendalikan hati sehingga kita mampu berpikir positif. Pemirsa beriman, semoga informasi tadi bermanfaat bagi kita. Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak menyukai segala sesuatu yang berlebih-lebihan, sehingga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia. Semoga bisa diteladani oleh manusia dalam kehidupannya sehari-hari. Oke, kita udah lihat ya, ternyata cara dietnya Rasulullah. Sanggup nggak sih kita sahur tuh cuma dengan 7 butir kurma dan segelas air madu? Nah, itu dia. Dan kalau pas lagi puasa itu biasanya suka malah jadi merusak sistem ini ya, metabolisme tubuh ya, karena habis sahur bisa langsung tidur. Itu Bapak kali. Mungkin iya, karena orang-orang mungkin saya curhat ya di sini ya. Curhat. Ya. Karena emang sebenarnya kan kita disunahkan habis sahur kan sholat subuh dulu. Iya. Habis sholat subuh kita tunggu terangan dikit dulu baru tidur lagi. Olahraga dikit. Betul gitu ya, banget. biar lebih sehat, keluar keringet dikit, tapi jangan berlebihan juga. Iya, dan tadi juga diajarkan sama Rasulullah itu ngunyahnya kenapa harus 33 kali, karena itu kan membuat makin lama ya. Terus juga dianjurkan makan sebelum lapar. Karena kalau kita makan udah dalam keadaan lapar, itu kan biasanya agak panik ya makannya, betul. dan berhenti sebelum kenyang. Karena kalau udah kenyang banget, ngantuk tidur. Dan tadi ya dibilangin ternyata kalau pas abis makan terus tidur, itu membuat keras hati katanya. Betul sekali. Jadi pemirsa, habis makan jangan langsung tidur ya. Ya, dan apa-apa yang dicontohkan Rasulullah tadi, itu ternyata hal-hal yang benar-benar sangat baik. Kayak tadi minumannya dicampur cuka, ternyata itu juga bisa mencegah kolesterol. Justru Rasulullah itu tidak melihat besarnya porsi makanan, tapi apa manfaatnya untuk ke dalam tubuh kita. Harus kita tiru itu. Subhanallah ya. Ini jadi role model nih buat kita sampai ke hal-hal yang berkaitan dengan nutrisi, dengan tubuh kita ya. Iya, biar pastinya langsing. Langsing dan sehat. Baik pemirsa, setelah ini kita punya pembahasan yang kayaknya jarang dibahas, tapi ini sangat penting sekali, adalah hak-hak istri setelah diceraikan. Oke, apa saja? Jangan kemana-mana, tetap di Berita Islami Masa Kini. Allahu Akbar.